Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan ini saya Siti Nugraheni dari SD Negeri Jono II Kabupaten Sragen CGP Angkatan 7 akan menyampaikan tentang aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Latar belakang: murid cenderung tidak suka dan terpaksa mematuhi peraturan karena jika melanggar peraturan akan mendapatkan hukuman yang sifatnya cenderung mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata yaitu menciptakan siswa yang merdeka belajar, disiplin diri, dan berkarakter kuat. Menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur: terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilaksanakan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Lini masa tindakan yaitu berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai budaya positif dan implementasinya, diseminasi budaya positif dengan rekan sejawat, membuat keyakinan kelas dengan berkoordinasi dengan rekan wali kelas, memantau dan mengevaluasi keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan yaitu warga sekolah, dukungan dari seluruh warga sekolah agar program tindakan yang disusun dapat berjalan. Kemudian sarana dan prasarana. Sarana prasarana untuk mendukung dan menumbuhkan pelaksanaan budaya positif. Berikut ini adalah diseminasi, menyebarkan pemahaman dan pengenalan tentang budaya positif yang saya lakukan di SD Negeri Jono II. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Jono II yang ini berhalangan hadir karena ada acara rapat persiapan KKN, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Jono II. Pada kesempatan ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya sebentar Bapak Ibu semua, dan saya di sini nanti akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif sebagai aksi nyata saya sebagai guru penggerak. Yang nantinya harapannya saya dan juga Bapak Ibu semua bisa bekerja sama berkolaborasi untuk membudayakan budaya positif di SD Jono II. Itu ya Bapak Ibu. Sebenarnya saya mohon izin berdiri di sini. Di sini saya bukan berarti saya mungkin lebih paham, kemudian di sini saya juga masih belajar, dan saya di sini juga nanti saling belajar, saling sharing sama Bapak Ibu semua. Sebelumnya biar nggak semangat Bapak Ibu, saya punya jadwal. Nanti kalau saya bilang guru bergerak, pendidikan maju, itu oke? Ya. Guru bergerak, pendidikan maju. Oh iya. Guru bergerak, pendidikan maju. Ya, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Ya. Di sini saya menyampaikan tentang budaya positif. Nanti Bapak Ibu kita akan belajar tentang budaya positif. Ada 7 poin di sini. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, resolusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh etika restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu apa sih? Jadi pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila seperti kita ketahui Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ya. Yang pertama itu menciptakan siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
disiplin positif. Mungkin tidak asing ya Bapak Ibu untuk tentang kata disiplin positif. Itu yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi anak itu melaksanakan kedisiplinan diharapkan yaitu sadar dan juga tanggung jawab atas nilai-nilai yang dia yakini, sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian atau hukuman. Mungkin saat ini kita bisa ketahui Bapak Ibu, mungkin kita masih di tahap anak itu disiplin untuk mungkin karena ada sebuah hukuman, nanti saya kalau tidak melakukan ini nanti saya terkena hukuman ini seperti ini. Nanti PR bagi kita Bapak Ibu supaya kita bagaimana menciptakan disiplin positif anak, tapi karena memang anak itu yakin dan tanggung jawab akan nilai-nilai yang diyakininya, sehingga bisa membudayakan karakter disiplin positif. Nah, untuk menciptakan disiplin positif itu Bapak Ibu guru ada kebutuhan dasar manusia khususnya anak, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Seperti kita ketahui ya, untuk anak usia SD memang masih dibutuhkan rasa kasih sayang, rasa ingin dia bebas, bermain, senang, seperti itu. Jadi memang kita sebagai guru harus bisa membimbing kebutuhan anak itu dengan baik. Nah, kemudian yaitu motivasi perilaku manusia, yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Tujuannya apa? Ada yang untuk menghindari hukuman, ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah, dari motivasi perilaku ini diharapkan motivasinya karena sebenarnya orang tersebut menghargai dirinya sendiri dan juga meyakini nilai-nilai yang mereka punya, supaya mereka bisa memiliki rasa tanggung jawab. Bukan sebenarnya bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Nah, karena dengan tujuan tadi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan sebuah penghargaan, itu baru motivasi eksternal, namanya motivasi eksternal. Jadi motivasinya belum tertanam pada diri anak seperti itu. Nah, sedangkan ini yang diharapkan kita sebagai guru, anak memiliki motivasi secara internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Jadi bukan karena untuk menghindari sebuah hukuman dan pemberian penghargaan. Kemudian yaitu konsep disiplin dengan subjektivitas dalam. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, seperti kita bisa lihat di kehidupan kita dalam pembelajaran ya. Mungkin saya sendiri juga masih kadang berikan anak sebuah hukuman ya, atau juga penghargaan. Tapi ternyata di sini ada poin-poin di mana ternyata kalau hukuman itu sebenarnya bersifat menyakitkan dan anak merasa tidak nyaman, anak merasa takut, memaksa, dan juga murid menjadi tidak diri. Misalkan mungkin anak melakukan hukuman, maksudnya melakukan masalah, misalkan datang terlambat, kita bisa memberikan hukuman, misalkan nanti kalau kamu terlambat nanti guru kasih hukuman, kamu nanti menuliskan saya tidak akan mengulangi lagi bersama 10 kali atau 20 kali. Mungkin itu masih kita lakukan, saya pun juga. Jadi ya bagi kita Bapak Ibu untuk merubah mindset tersebut. Jadi kita merubah bukan untuk memberi hukuman, tapi memperbaiki kesalahannya. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian penghargaan.
juga kadang bersifat rendah diri, wah aku tidak mendapatkan ranking yang kurang merasa kurang pintar seperti itu. Jadi itu konsep disiplin dan rutinitas itu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi di situ ada penguatan dan jangka pendek, monitoring terus menerus, murid menghargai peraturan. Misalkan Bapak Ibu mungkin ada anak yang melakukan masalah atau melanggar sebuah peraturan, misalkan ada yang membuang sampah sembarangan, kita bisa memberikan konsekuensi. Konsekuensinya apa? Oh, kalau anak itu misalnya buang sampah di kelas, misalnya di ruang pojok meja, jadi dia konsekuensinya dia juga harus membersihkan sampah tersebut seperti itu. Mungkin bukan kita beri hukuman dia, misalkan itu tadi, misalkan menulis berapa kali seperti itu, jadi diberikan hukuman, ya kita berikan sebuah solusi. Kemudian restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini anak-anak yang mungkin kita pelajari saat ini, yaitu restitusi ya Bapak Ibu. Nah, jadi masalahnya itu terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, fokus pemecahan masalah jangka panjang, murid memberkati dirinya dan orang lain. Jadi kalau restitusi ini memang ini Bapak Ibu tidak bersifat instan. Kita bisa membentuk anak atau karakter anak secara instan, misalkan karakternya dia malas mungkin langsung dia jadi tidak Bapak Ibu. Memang membutuhkan sebuah proses. Jadi kalau restitusi ini kita memberikan sebuah solusi permasalahan. Tapi kalau kita lihat di SD kita ya, ada mungkin anak yang mungkin lebih tepatnya mungkin dikasih hukuman seperti itu ya, karena saking ada murid yang mungkin masalahnya atau kenakalannya luar biasa ya. Tapi ya kita juga baik kita melaksanakan restitusinya memang harus ya, jadi memang harus secara proses ya, tidak instan, memang harus kita laksanakan mencari sebuah solusinya seperti itu. Nah, kemudian misalkan dalam mengatasi anak ada sebuah masalah, posisi kontrol seorang guru seperti apa kita Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Mana Bapak Ibu masih semangat? Coba contoh tadi ya, guru bergerak. Pendidikan bajunya. Ya, jadi di sini kembali sini ya Bapak Ibu, posisi kontrol seorang guru ada 5: pengukur, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer. Namun Bapak Ibu kita ini sedang berada di posisi mana ya Bapak? Iya kan? Iya. Sama mungkin kemarin-kemarin saya juga masih teman ya. Tapi setelah mempelajari modul ini, ya, ini yang paling baik itu manajer Bapak Ibu. Tapi ya itu tadi memang harus proses ya, karena ya sulit ya, memang harus tadi membudayakan sebuah karakter seperti itu. Mungkin ada kalanya kita memakai ya, mungkin ada kalanya kita memakai kita sebagai hukum atau sebagai pemantau, ada kalanya kita memakai itu tergantung situasi dan ini ya. Tapi baiknya memang idealnya kita sebagai manajer. Kalau pembuku bagaimana? Nah, ini biasanya mungkin bisa menggunakan partisip atau verbal. Kalau di sini kalau ada yang musik ya, terima kasih. Nah, kemudian yaitu membuat merasa bersalah. Jadi posisi ini biasanya guru akan bersuara sama guru. Ya, kemudian posisi guru sebagai teman. Ini sebagai teman itu biasanya bahasanya juga apa ya, menyesuaikan sebagai teman gitu ya, bersifat persuasi, mengajak. Kemudian pemantau yaitu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kemudian manajer ini Bapak, jadi
Guru berbuat sesuatu bersama murid untuk mempertanggungjawabkan perannya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Coba Bapak Ibu, misalkan di sini ada kasus terdapat siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara hari Senin. Nah, misalkan kita dalam menangani siswa tersebut menggunakan kata-kata seperti ini: patuhi aturan sekolah, awas nanti kamu mendapatkan hukuman. Ayo senang berdiri dua barisan. Ini kira-kira posisi kontrol seperti apa, Bapak? Nanti ada pemantau, penghukum, penghukum, iya. Memang masih belajar ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada kalanya tadi penghukum bisa kita gunakan karena memang mungkin ada siswa yang luar biasa tapi ya kenakalannya ya. Tapi ya itu kita belajar sebagai manajer. Nanti kita akan belajar Bapak Ibu bagaimana tahap-tahapannya sebagai manajer itu seperti apa, seperti itu. Nah ini Bapak Ibu coba sudah berapa kali Ibu bilang Ibu kecewa dengan perbuatan teman. Sebagai apa? Membuat rasa bersalah teman. Kemudian ayolah jangan seperti itu, kamu harus ngerti. Ya sebagai teman. Kadang nakal ya. Iya. Ini karena dia sedang praktekkan juga ya. Iya, sedang praktekkan. Ini maaf ya sudah iya sebelah kanan. Kamu sudah melanggar aturan apa konsekuensinya? Apa itu? Aku sudah menjawab. Ya, di sini memantau ya. Di sini mau udah aku yang kali. Enggak memantau. Betul ya memantau. Kemudian yang terakhir ini ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak ditanya dulu memang kalau mungkin secara teorinya gampang ya Bapak Ibu, tapi nanti ketika prakteknya itu ya. Coba tunjukkan kesalahanmu. Iya. Memang ya itu Bapak Ibu PR berat. Bagaimana membudayakan karakter positif seperti itu? Iya. Memang harus ada insight sulit ya. Nah kemudian selanjutnya poin keyakinan sekolah atau kelas. Nah biasanya kita dengar itu biasanya peraturan ya Bapak Ibu. Kenapa kok keyakinan kelas? Ya bagus. Jadi kok keyakinan kelas Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu misalkan ada buah kalimat misalkan kita saat mengendarai sepeda motor kita harus menggunakan helm itu. Motivasi kita menggunakan helm itu untuk apa? Bisa keselamatan. Itu kan berarti ya kan untuk keselamatan ya berarti keyakinan kita saya. Antisipasi Iya. sebelum terjadi. Ya Pak. Keyakinan itu kemungkinan kita sudah masa dulu untuk ngomong apa yang harus kita lakukan untuk jumlahnya. Tidak terpaku dalam peraturan ada peraturan tapi keyakinan dari kita sendiri. Ya, luar biasa banget. Jadi memang seperti itu kalau keyakinan kita di dalam diri kita sudah yakin penting untuk semangat penting buat kita. Jadi bukan hanya sekedar peraturan ya luar biasa. Nah ini jadi seseorang akan lebih terbuka dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya terhadap nilai-nilai kebaikan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, keyakinan kelas ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupaya pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah ini contoh
contoh keyakinan sekolah atau kelas di Bapak Ibu ini. Misalkan kalimatnya bisa seperti ini: selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen setiap tugas, menjaga kebersihan, seperti itu. Nah, nanti kita bisa mempraktekkan di kelas kita masing-masing seperti ini Bapak Ibu. Nanti anak-anak berdiskusi, diberikan sebuah kertas, nah mereka nanti bisa menuliskan keyakinan kelas apa, pendapat mereka apa saja. Nanti semua menulis. Kemudian dari pendapat mereka yang mereka tulis di kertas, nanti bisa ditempel di papan tulis. Kemudian nanti dari pendapat-pendapat dari anak-anak kita bisa pilih sortir mana yang sama, yang sama. Nanti kita bersama anak-anak menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuat berdasarkan diskusi kelas. Jadi nanti untuk judulnya pun juga keyakinan kelas, misalkan ini Bapak Ibu, keyakinan kelas 5 seperti judul bulan lalu. Mungkin biasanya kan Bapak Ibu sudah melaksanakannya. Misalkan mungkin kalimatnya jangan membuang sampah sembarangan. Bukan seperti itu Bapak Ibu, kalimatnya lebih tadi supaya memberikan kata yang berbeda, lebih anak itu yakin terhadap nilai-nilai yang ingin mereka pegang teguh. Misalkan jangan membuang sampah, tapi kita ubah menjaga kebersihan kelas. Bisa kita praktekkan ya Bapak Ibu? Bisa Bu. Ya, ini saya juga belajar ya Bapak Ibu. Kita sama-sama. Kemudian ini tadi segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam menyelesaikan masalah ini kalau menurut teori ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi guru berperan sebagai manajer. Jadi guru itu berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Itu tadi ya Bapak Ibu, dalam menyelesaikan masalah itu ada 3 tahapan, yaitu validasi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Tujuannya itu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini tadi tahapan segitiga restitusi tadi ya. Nah kemudian tadi yang tahap pertama menstabilkan identitas. Itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi yang namanya anak membuat salah itu merupakan proses pembelajaran untuk pembelajaran untuk anak. Nah nanti bagaimana kita memberikan stimulus respon pada anak terhadap kesalahannya itu untuk kita perbaiki. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah bagaimana kita memberikan pernyataan-pernyataan terhadap anak dalam tahap menstabilkan identitas ini? Misalkan dengan kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan itu. Bapak Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu dari tahap menstabilkan identitas. Oke, untuk bagian Bapak. Tadi. Yang kedua yaitu tahap validasi tindakan yang salah. Yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian kalimat yang mungkin bisa kita sampaikan kepada anak, itu kalimat yang bisa diberikan yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertanyakan sikap itu, tapi kamu harus mengubah sikap yang baru. Kemudian tahap yang ketiga yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pernyataan-pernyataan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Kalimat-kalimat yang bisa diberikan kepada anak yaitu
itu tadi Bapak Ibu materi tentang budaya positif. Karena untuk mewujudkan budaya positif itu sendiri memang butuh kerjasama kolaborasi antar setiap guru. Karena satu guru dengan satu guru lainnya juga mungkin kurang optimal, ya. Mungkin butuh kerjasamanya antar seluruh warga sekolah di SD Negeri 2 ini. Memang harapannya semoga budaya positif ini bisa membudayakan karakter anak dengan baik. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, tanggapan, boleh monggo. Makanya bisa kok bisa dilaksanakan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang saya menyampaikan salah kata. Dan terima kasih sudah berkenan atas waktu yang diberikan kepada semua. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah murid di sekolah. Kasus pertama yaitu pada saat jam pelajaran berlangsung, ada siswa yang bernama Sofi makan di kelas. Lingkungan desa kita ya, di sawah. Nah, kamu menulis apa saja? Ayo, Sofi, jangan makan di kelas ya. Apalagi kita sudah belajar bareng di sini. Ya, dimasukkan dulu, makanya nanti deh. Sofi tahu kenapa Bu ini panggil di sini? Ya Bu, karena saya makan saat jam pelajaran. Iya, makan saat jam pelajaran itu perbuatan yang benar atau salah? Salah Bu. Iya, salah. Kalau Bu ini tahu makan itu sebenarnya memang kebutuhan manusia ya. Ketika kita lapar, kita ingin makan. Tapi Sofi juga harus tahu, makan itu kita juga harus tahu tempat dan waktunya. Itu ya Sofi? Ya Bu. Sofi tadi makan di kelas saat pelajaran berlangsung, pasti lapar ya tadi? Ya Bu, saya sangat lapar. Memangnya Sofi di rumah belum sarapan? Belum Bu, Kenapa Sofi kok sampai belum sarapan di rumah? karena saya tergesa-gesa, sudah mau jam 7 juga. Oh, berarti Sofi lapar, terus Sofi makan di kelas karena di rumah belum sempat sarapan ya? Ya Bu. Tergesa-gesa. Ya, Sofi masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama? Masih Bu. Iya, coba Sofi sebutkan keyakinan kelas apa saja yang sudah kita buat bersama. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, dan tidak boleh makan saat pelajaran berlangsung. Iya, bagus. Nah, perbuatan Sofi tadi sudah sesuai belum sama keyakinan kelas yang kita buat? Belum Bu, Ya, berarti Sofi sudah melanggar. Iya, Sofi sudah melanggar. Tapi Bu ini tidak akan menghakimi Sofi. Tapi di sini Sofi dan Bu ini akan mencari solusinya, ya, agar Sofi besok tidak akan melakukan kesalahannya. Nah, sekarang Bu ini bertanya, bagaimana cara Sofi untuk memperbaiki kesalahan Sofi? Saya tidak akan makan saat pelajaran berlangsung, dan saya akan sarapan terlebih dahulu. Dan saya akan datang tepat waktu. Iya, bagus. Nah, kira-kira kapan Sofi akan melakukan hal-hal yang Sofi sebutkan tadi? Insya Allah mulai besok Bu. Iya, alhamdulillah. Semoga Sofi tidak akan mengulanginya lagi dan Sofi menjadi anak yang taat aturan, disiplin dan juga tanggung jawab. Ya Bu. Terima kasih Sofi. Ya Bu. 2. Pada hari Kamis, pelajaran tema 5 tentang ekosistem, ada seorang peserta didik bernama Husna terlambat datang ke sekolah. Bagaimana sudah paham anak? Sudah. Waalaikumsalam.
aku saya Iya, ini jam berapa? jam setengah 8:45. Iya, aku sudah terlambat ya. Bisa jangan mulai lagi ya. Nah, kalian duduk, nanti kita belajar bersama. Husna tahu kenapa Husna dipanggil duduk bersama di sini? Ya, aku tahu karena saya tahu. Iya. Husna masih ingat nggak tentang keyakinan kelas ini tadi? Ya, guru datang ke aku. Jadi Husna sudah melanggar ya. Jadi tahu setiap orang itu pasti punya yang salah. Husna pernah terlambat, Bu ini juga pernah terlambat ke sekolah. Tapi di sini Bu ini tidak menyalahkan Husna. Kita duduk bersama di sini mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan Husna agar besok Husna tidak terlambat lagi di sekolah. Ya, Husna pasti punya alasan ya kenapa Husna bisa terlambat sekolah. ya, guru hari ini saya terlambat bangun. Ya, kenapa Husna bisa sampai terlambat sekolah? Saya tidurnya lalu malam main HP dulu, jadi tidurnya terlambat. Oh, jadi Husna terlambat karena Husna bangunnya kesiangan. Terus tadi karena main HP ya? Iya, Iya. Husna kira-kira datang terlambat ke sekolah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? belum sesuai guru saya sudah tanya. Iya. Nah, Husna sudah melanggar. Kira-kira hal apa saja yang bisa dilakukan Husna untuk memperbaiki kesalahan Husna yaitu terlambat sekolah. Jadi besok Husna bisa datang tepat waktu. Bangun lebih awal, tidak tidur terlalu malam, dan mengurangi main HP. Saya bisa memakai alarm agar bisa bangun pagi. Iya, bagus, alhamdulillah. Nah, kira-kira kapan Husna mau mulai hal yang Husna sebutkan tadi? Iya, terima kasih. Bagus, terima kasih Husna. Semoga Husna besok lebih sambil baik lagi, bisa datang lebih awal. Dan juga Husna menjadi anak yang tertib, aturan dan juga mandiri, disiplin, tanggung jawab. Ya, Husna. Berikut ini adalah penyusunan keyakinan kelas di kelas 5 SDN Jono 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat ya. Anak-anak, hari ini nanti kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ada yang belum mendapat? Apa yang mau keyakinan kelas? Ayo, sudah katakan. Keyakinan itu apa? Ya, jadi keyakinan kelas itu sesuatu nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, kita laksanakan supaya kita supaya kita bisa tanggung jawab disiplin atas apa yang kita yakini nilai-nilainya itu. Jadi seperti peraturan ya. Tapi ini beda, ini suatu nilai-nilai kebajikan yang kita yakini yang harus kita laksanakan. Agar apa? Agar anak-anak nanti bisa tanggung jawab dan disiplin atas apa yang kamu yakini di dalam kelas kita. Nah, contohnya keyakinan kelas apa? Misalkan anak-anak
Boleh. Tulisan. Sudah selesai, Anak? Ya, ya. Alif, coba diperhatikan. Ya, anak sudah menuliskan keyakinan kelas yang kamu usulkan ya. Nanti sebagai
Bagaimana perasaanmu Alif ketika tadi buat keyakinan kelas? Senang. Terus apa sih manfaatnya kamu membuat keyakinan kelas, kemudian nanti kamu melaksanakan keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama? Tujuannya? Iya. Yoga, bagaimana perasaanmu tadi sudah membuat keyakinan kelas? Senang. Yoga, apa sih tujuan dari keyakinan kelas itu? Supaya apa? Disiplin, dan tanggung jawab. Demikian Bapak Ibu atas aksi nyata yang telah saya lakukan di SD Negeri Injono 2. Terima kasih. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.